أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Sadaqallahul Azim. Ya. Ayat tadi At-Tahrim ayat ke-7. Jadi ini hari Jumat, mumpung hari Jumat dan saya masih baru pulang Jumatan, masih pakai baju koko. Saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang ini, ya. Tadi ayat tadi seruannya bukan untuk mukmin. Seruannya itu justru untuk kafir, munafikin dan fitnah jahanam juga termasuk kalau dalam satu surat itu ya. Jadi saya akan memberitahukan saja pada lu ya, pada lu yang saya sudah terlalu jauh, nggak terlalu sih, cukup jauh sabar selama 6 tahun ini. 6 tahun sejak 2014, bahwa ayat tadi adalah seruan untuk orang sepertimu juga, ya, bahwa setiap orang, setiap yang lu kerjakan, maka lu akan pasti mendapatkan balasannya sejak saat itu dan seterusnya dan selanjutnya dan setelah mati juga. Ya. Jadi gini. Tadi di episode sebelumnya, di beberapa episode sebelumnya juga saya udah bilang kalau anak buahnya Pak Prabowo dan Hatta benar-benar menghasilkan masalah, tapi tidak hanya untuk partainya, tidak hanya untuk bosnya, tapi juga udah mulai menghasilkan masalah untuk satu negara ini. Benar-benar menghasilkan masalah yang cukup yang cukup luar biasa. Dan kenapa justru saya yang ditumbalkan? Jujur aja, Anda enggak, lu ya, lu yang di tahun 2014 nyari ribut sama tambang emas Amerika, ya, di 2014 nyari ribut sama tambang emas Amerika, dari 2014 sampai 2019 ya, sampai 2019 lu nyari ribut, nambah lagi nih sama yang West, nyari ribut sama Jews, terus nyari ribut sama East tentang aku sebagai intel Cina, terus nyari ribut juga sama Middle ya, itu aliansi yang terakhir itu intinya negara-negara Arab itu. Saya mau dijadiin teroris atau bagaimana gitu? Wow, menurut saya itu wow gitu loh. Yang kena getahnya bos lu, partai lu juga kena, semuanya orang satu negara ini juga jadinya kena juga sih. Mungkin mereka aja nggak sadar sebenarnya, jujur aja, tapi mereka kena loh. Lalu masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Jadi apa yang lu ya, ini sebenarnya untuk ayat tadi tersebut ya, ayat tadi ini ya, ayat tadi ini sebenarnya itu untuk orang munafikin, kafir munafikin. Jadi bukan berarti lu mengerjakan sesuatu terus lu lempar
lu nggak kena apa-apa lagi. Nggak nggak gitu ceritanya. Lu yang kena sebenarnya. Tapi bagaimana ceritanya gitu loh. Maksudku bagaimana semua orang ya bisa lu manipulasi pikirannya dan percaya begitu aja. Atas dasar apa gitu mereka bisa percaya gitu aja. Gak ada satupun yang konfirmasi, dan gak ada satupun yang menolak pemikiran ngaco itu. Jujur aja sih sebenarnya lu ya eh mentumbalkan manusia yang paling salah, yang nggak bisa sebenarnya seharusnya nggak ditumbalkan. Di minggu pertama aku itu sebenarnya bisa aja saya langsung cut di situ, cut cut langsung. Oh ini apa nih, kok tiba-tiba saya dituduh teroris Jews Intel Cina atau bagaimana? Bisa aja, bisa aja di minggu pertama langsung saya cut tik. Cuman bagi saya jujur aja ini kesempatan. Kapan lagi? Waduh, ada kesempatan nih, kan gitu. Manfaatin lah, ya manfaatin lah. Oke, nah itu yang ingin saya kasih tahu. Em, Padahal itu hasil perbuatan perbuatan sekelompok orang ini. Saya nggak nyebut satu orang. Lu pada ya, saya nyebutnya itu sekelompok orang ini karena nggak mungkin ya, nggak mungkin dia melakukan semua itu, melakukan semua eh, kegilaan ini, fitnah ini yang udah nyebar sampai kemana-mana, sampai ke negara tetangga juga katanya. Saya bahkan terima terima apa gitu, ada videonya, bahkan saya ada sampai sampai ke negara kayak Iran atau Saudi juga gitu. Hah, serius? Jadi saya kata ya sama dibilangin kayak eh, demi demon, half demon, asik. Ah, innalillahi. Ah, sampai ke Arab juga ada fitnah tentang saya juga, itu ada. Jadi em, eh, saya akan katakan sekali lagi bahwa saya hanya meminta semua orang ya, semua orang yang udah diajak menghayal sama sekelompok orang ini yang menyebarkan fitnah soal saya, bukan berarti hanya karena saya eh, masuk dalam daftar killable ya, mungkin orang stres yang dikira mau bunuh diri terus saya bisa dibunuh. Nggak gitu juga sebenarnya. Kalian mengkambing hitamkan, mentumbalkan manusia yang paling salah gitu. Apa nggak pernah ada yang tahu ya gitu ya. Saya kan pas waktu diganggu tidurnya pertama kali itu, kalian udah nanya, terus masih dilanjut gitu kan, jadi konyol juga. Saya tahu kalian bergantung sekali sama USA, tapi justru karena itulah malah jadinya tambah aneh gitu loh. Kalian nyari ribut sama Cina juga, kalian nyari ribut sama eh, Amerika juga. Terus saya lihat juga di beberapa medsos juga, ayo serang Israel, serang Israel, serang Israel. Lah, ya berarti kalau kalian nyerang kali ini Indonesia propaganda ya, propaganda sama yang seperti pernah Nazi lakukan, propaganda untuk menghabisi seluruh Jews, ya kan? Ya Amerika gerak juga dong, gerak juga gitu loh. Ada yang ngerti nggak, ada yang paham nggak ini? Jadi saat kalian itu kan, Amerika Israel itu kan ya ibaratnya ya mereka punya perjanjian tertentu lah ya kan, itu urusan mereka. Cuman kalau ini ya, Israel itu di kita ada propaganda di sini untuk nyerang Jews Israel. Jews bukan hanya Jews saja yang di Amerika, tapi semua Amerika itu ya, pihak-pihak yang West ini juga
melakukan suatu tindakan dong di Indonesia. Ya nggak? Hmm? Ada yang dapat? Ada yang ngerti? Dah, dapat. Jadi ini orang nih, jujur aja, yang mau mencoba mentumbalkan saya dari dulu, mau mencoba untuk mengkambing hitamkan saya atas semua ini. Dia bilang saya Jewish lah karena nama saya Herdi, ya. Nama saya Herdi Ansyah, ya. Dipanggilnya Herdi, kebetulan aja memang begitu. Jadinya saya ya saya mau ngapain? Terus saya harus ngapain? Saya harus bilang apa ke aliansi intelijen itu? Saya harus bilang apa? Saya nggak kerja untuk Badan Intelijen Negara. Saya nggak kerja untuk, saya bukan pegawai negeri. Saya juga bukan siapa-siapa. Dan saya adalah di sini orang yang mau dibunuhnya, mau dikambing hitamkannya itu. Jadi sekali lagi, ayo dong, nih, ini saya udah ngasih nih, sekelompok orang ini itu, ya, itu berbahaya. Sekarang tinggal pilih deh, ya, tinggal pilih siapa yang berbahaya atau siapa yang paling merugikan. Gini, saya yang memang punya koneksi, ya, saya nggak memungkiri, karena itulah yang membuat sampai hari ini saya mungkin badan saya masih utuh, karena memang saya punya koneksi. Saya punya koneksi, atau sekelompok orang ini yang waktu di 2014 juga sebagai tim SES 2014, ya. Pertama mereka ngusik tambang emas, ya. Lalu setelah mereka takut disalahkan atas semua itu, mereka mencoba mentumbalkan saya. Dan dari 2014 sampai 2019 mereka bilang kalau saya ini Jus, kalau saya ini intelijen ke sana, kalau saya ini teroris yang dibiayai oleh Raja Saudi. Nah, pertanyaannya, ya, siapa yang berbahaya? Siapa yang merugikan? Siapa yang jahatnya di sini? Saya atau sekelompok orang ini? Ya kan? Siapa yang berbahaya? Tapi jujur aja sih ini parah juga, parah ya. Saya buka berkali-kali, ya, di Al-Quran juga parah. Apa yang telah mereka perbuat itu kebangetan banget. Gini, mereka narik massa, narik begitu banyak orang, menyebarkan fitnah sebegitu luasnya, ya. Itu kan nggak kena untuk orang yang ngerti gitu aja kan. Bayangin coba, ya, segitu banyak orang percaya akan fitnah itu dan telah menjadi munafikin. Coba bayangkan sebegitu banyak orang udah percaya fitnah itu dan menjadi munafikin. Bayangin kalau udah dia umurnya palingnya tinggal 2-3 tahun lagi, dia bawa dosa fitnah itu, ya. Dosa fitnah itu dia bawa tuh. Dosa fitnah itu ke alam kuburnya. Gara-gara sekelompok orang ini yang gue maksud lu, ya. Gara-gara sekelompok orang ini, dia bawa dosa fitnah itu. Percaya gak kalau saya ini sejenis manusia half demon, human half demon, atau human demon, atau
demi demon atau apa waktu itu Dajjal ya. Saya sampai hari ini nggak percaya tentang soal kayak mitologi aneh seperti itu. Ada matanya satu lah, apa segala macam ya. Agak ngarang sih, agak ngarang jujur aja. Dia bawa ya orang tua ini udah gitu percaya aja apa kata buzzer Islamnya yang juga penceramah tentunya ya, orang-orang yang dipercaya sebagai ahli agama. Dia percaya begitu aja, dia mati membawa dosa fitnah itu. Apalagi dia beberapa orang yang percaya begitu aja dan telah menjadi munafikin ini udah tua, nggak ada lagi yang bisa dia perbuat. Bayangkan coba, udah tua. Innalillahi. Dan gara-gara sekelompok orang ini ya, yang dengan imajinatifnya dan trying to save his own ass, of course, yes. Segitu banyak orang ya membawa dosa fitnah itu ke alam kuburnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.